Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun recording terbaru ya. Tepatnya saya mulai dalam waktu 48 jam ke depan ya, terhitung mulai sekarang ya, ataupun mulai hari ini ya. Untuk temanya saya akan mengambil sebuah tema ya, begini sobat ya. Untuk temanya sendiri nanti saya akan membongkar ya sebuah misteri ya di balik 48 jam ke depan ya, tentang 12 zodiak. Dan 12 zodiak ini akan saya bagi 3 tahap. Maksudnya itu 4 zodiak yang pertama, 4 zodiak yang kedua, dan 4 zodiak yang ketiga. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimana kan nantinya biar kalian tidak bingung ya, silahkan ditonton, disimak, jangan skip sobat ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke ya, langsung saja saya akan tarik dulu energi dari kalian semua ya. Oke sobat ya, alhamdulillah saya sudah menarik ya energi dari kalian semua. Ingat sobat ya, ini akan saya dari 12 zodiak ya, saya akan membagi 3 tahap seperti barusan yang sudah saya jelaskan ya. Ketika kalian nyimak mulai dari awal, insya Allah kalian akan bisa memahami. Tetapi ketika kalian skip ya, itu menjadi resiko kalian tidak akan bisa memahami ya. Syukur-syukur kalian bisa memahami lah ya. Itu harapan saya ya. Oke ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara kalian ya. Di sini muncul petunjuk Queen of Pentacles ya. Sekarang saya akan mencoba mendeteksi ya, Queen of Pentacles untuk asmara kalian ada apa ya, di balik 48 jam ke depan terhitung mulai saat ini.
Oke ya, saya sudah bisa merasakan energi dari kalian semua, lebih-lebih yang saat ini sedang menonton ya. Ini kalau saya rasakan tentang asmara sih, dimana saya merasakan banyak dari kalian ya, yang bisa dikatakan adanya sebuah pemikiran, ya, adanya sebuah renungan, di mana kalian berharap akan adanya halal kestabilan ya. Karena saya jelas menangkap di sini bahwa sekali lagi kalian itu sedang lagi banyak yang berkonsentrasi, lagi sedang banyak berfokus ingin menjaga asmara kalian masing-masing ya. Entah menjaga dari mungkin perselingkuhan ataupun entah menjaga mungkin untuk salah salah memahami gitu loh. Ketika berkomunikasi lah maksud saya, kalian menjaga biar tidak salah saling memahami ya. Kira-kira seperti itu. Jadi adanya sebuah energi kuat di mana kalian selalu berpikir, kalian selalu merenung, berfokus, berkonsentrasi agar asmara kalian ini tetap berjalan damai, tetap berjalan dingin tanpa ada sebuah ribut ataupun tanpa ada sebuah problem. Itu yang sedang kalian harapkan. Kira-kira seperti itu ya. Ya, kita buka untuk kartu konfirmnya seperti apa. Apakah akan cocok dengan rencana kalian ya. Oh, di sini muncul petunjuk death ya. Oh ya, ini jelas sobat ya. Kalau saya rasakan energi dari kalian semua ya, muncul death ya. Ini harap waspada ya. Gitu. Jelas ada residual energi di dalam diri kalian, yang dimana sering saya mengatakan ketika muncul death ini sekali lagi banyak orang toksik, orang iri hati ya, di sekeliling kalian ataupun di sekitar kalian. Ini tidak mau melihat asmara kalian bahagia. Gitu loh. Jadi mereka ini berusaha untuk apa? Berusaha untuk mengirimkan energi negatif, sering saya menyebutkan black magic agar apa? Agar asmara kalian kacau, agar asmara kalian itu selalu ada sebuah keributan antara kalian sama pasangan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Cuman saya juga sering mengatakan ketika energi kalian positifnya ini lebih kuat, kalian akan selamat, kalian akan diuntungkan. Gitu. Tetapi ketika energi negatif ini yang lebih kuat sudah merasuk dalam diri kalian, maka yang timbul apa? Maka yang timbul akan adanya sebuah problem-problem, entah perselisih pahaman, nah gitu loh. Entah adanya pertengkaran, jadi suasana semakin memanas, itu ya. Kalau energi negatif yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi harap waspada ya buat asmara kalian loh ya, gitu loh. Di 48 jam ke depan bisa saja ini akan bisa terjadi hal yang di luar kendali kalian. Artinya apa? Artinya ya yaitu tadi, ketika energi positif kalian kuat, maka apa yang terjadi akan damai-damai saja, tidak ada sebuah pertengkaran. Bisa saja yang mungkin kalian ada pertengkaran, ada konflik ya, yang sudah saling blokir, yang sudah mungkin saling diem-dieman saja, adanya sebuah perang batin, itu bisa apa ya, akan bisa sinkron kembali sobat. Jadi jangan khawatir ya, akan bisa sinkron kembali. Tapi ingat ketika energi positif kalian lebih kuat, itu kan akan menjadikan perubahan dalam kehidupan. Nah, seperti itu ya. Nah, dan juga harus perlu diingat ketika energi negatif yang lebih kuat sobat, ini waspada. Apa yang kalian takutkan tentang pertengkaran, apa yang kalian takutkan mungkin tentang perpisahan ataupun saling meninggalkan, saling blokir lah, saling perang dingin lah, diem-dieman lah, itu bakal terjadi. Mau nggak mau itu akan terjadi dalam kehidupan kalian. Selama apa? Selama 48 jam ke depan. Semoga bisa dipahami ya. Oke, nanti kita deteksikan ya. Kita lihat untuk faktor pekerjaan. Di sini muncul petunjuk The Emperor, ada raja duduk ya, sedang memegang tongkat ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari kalian semua ya, sahabat siang batin ya. Ini sih kayaknya apa ya? Kalian banyak dari kalian ya yang kelihatannya ingin merubah sebuah rencana ini kalau saya rasakan energi kalian. Gitu loh. Jadi mungkin secara pekerjaan ataupun karir ya, bagi kalian yang mungkin kurang ada perkembangan, kurang ada sebuah peningkatan, gitu, kurang bisa mencapai target, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan. Nah, kalian di sini mencoba untuk apa? Mencoba untuk mungkin mengganti sebuah strategi, mengganti rencana-rencana baru. Karena yang saya rasakan ketika kalian tetap terus bertahan sama
sama strategi yang lama. Ini kayaknya sih akan kurang bisa memberikan dampak kemajuan, dampak perkembangan gitu. Yang terpuruk tetap aja terpuruk ya, yang terjatuh tetap aja terjatuh. Nah, makanya di sini sekali lagi kan barusan saya mengatakan ini kelihatannya banyak dari kalian loh yang ingin mengubah strategi, mengubah rencana baru karena kalian tidak mau gitu. Tidak mau apa? Kalian tidak mau adanya sebuah stuck di situ. Apalagi ada penurunan, apalagi yang sulit bangkit. Kalian tidak mau seperti itu. Tapi yang kalian inginkan kalian adanya sebuah perkembangan, ada peningkatan, ada pencapaian target dan lain-lain, terutama di keberhasilan dan kesuksesan. Itu yang sedang kalian targetkan di sini. Semoga bisa dipahami ya. Jadi jelas ya. Atau yang pertama memberikan sinyal sekali lagi bahwa banyak dari kalian yang ingin berkonsentrasi ya, ingin berfokus untuk merubah rencana yang lama menjadi rencana baru agar apa tujuan kalian bisa kalian capai, bisa sesuai ekspektasi. Sekarang kita lihat kartu confirmnya apakah akan sinkron dengan kartu yang pertama. Di sini muncul petunjuk DM sobat ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat cenderung batin ya. Apakah ketika kalian ingin merubah rencana akan ada sebuah keberhasilan? Nah, ini kabar baik ya untuk pekerjaan. Ingat ya, ini kabar baik buat kalian. Ketika kalian ketika kalian merasa terpuruk ya, susah bangkit lah, susah berkembang, hanya itu saja. Itu. Terus kalian ingin mengubah rencana, segera rubah sobat. Ya. Terhitung mulai saat ini loh ya, hari ini sampai 48 jam ke depan. Kalian rubah ketika kalian mempunyai ide, solusi, bagaimanapun ya, agar ada perkembangan, agar ada peningkatan, jalankan. Karena DMPers ini kayaknya sedang berpihak sama kalian. Nah gitu loh. Ini jelas sobat ya. Karena apa? Karena DMPers di sini akan menghasilkan sebuah kejutan-kejutan yang baru. Gitu loh. Akan ada sebuah kesenangan-kesenangan yang baru. Artinya apa? Artinya bisa saja apa yang sedang kalian fokuskan untuk peningkatan, untuk perkembangan, ini akan bisa kalian capai. Misalkan kalian berjualan sepi, terus kalian punya ide, harus seperti ini, harus seperti ini. Segera jalankan sobat. Jangan takut, segera jalankan. Karena ini DMPers akan mendukung kalian. Akan ada perubahan di sini. Meskipun perubahannya tidak terlalu meroket, ya syukur-syukur meroket naik. Yang jelas di sini pokoknya akan ada perubahan yang dimana ketika kalian mungkin berada di bawah, apalagi kalian sampai saat ini stuck, hanya itu saja, tidak ada perkembangan. Ini bisa saja akan ada perkembangan, akan ada peningkatan asalkan satu. Ketika kalian berfokus dan sudah mempunyai ide solusi, segera jalankan. Seperti itu ya. Mantap ya. Sekarang kita lihat untuk di kerezekian. Ini yang paling ditunggu-tunggu ini biasanya. Kartu pertama menjadi petunjuk Ace of Pentacles. Mantap ya. Tangan keluar dari awan memegang koin besar ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di cenderung batin ya. Ini bisa dikatakan kalian, kalau saya rasakan ya energinya nih, kalian ini banyak yang adanya sebuah renungan. Banyak mungkin adanya sebuah angan-angan ataupun pemikiran. Bagaimana cara untuk mendapatkan keuangan yang stabil, lebih-lebih bagaimana cara untuk mendapatkan keuangan yang banyak ya, ataupun yang lancar, ataupun yang stabil. Itu yang saya rasakan. Jadi ungkapan di sini, ungkapan perasaan kalian, angan-angan kalian ini seakan-akan apa? Minta agar ada sebuah kelancaran. Karena saya merasakan kebutuhan kalian itu lebih besar daripada yang saya rasakan ini pengeluaran kalian ini loh. Kebutuhannya ini lebih besar untuk pengeluaran daripada pemasukan. Makanya di sini jelas ya. Saya merasakan bahwa banyak dari kalian yang sedang berpikir untuk mencari solusi agar bagaimana mendapatkan sebuah keuangan yang banyak, agar bagaimana ada rezeki yang mengalir, yang lancar. Lebih-lebih kalian sedang mempunyai angan-angan. Kira-kira di situ ya. Apakah di sini tidak ada tanda-tanda kalian akan mendapatkan uang, akan mendapatkan rezeki? Ada, sobat. Ada di sini. Bisa saja loh, semesta akan memberikan sebuah kerezekian tanpa kalian sadari di berbagai arah. Kira-kira di situ ya untuk letak pemahamannya ya. Jadi bisa dikatakan
Bisa saja ini akan datangnya sebuah kerezekian sama kalian, bisa saja ini hanya sekedar angan-angan dan kalian harus disuruh mencari solusi ya, untuk mencari jalan keluar dan kerjakan ataupun jalankan solusi kalian. Maka di situ kalian akan mendapatkan sebuah kerezekian yang luar biasa, akan adanya sebuah keberuntungan tanpa kalian sangka-sangka. Semoga bisa dipahami. Oke, sekarang kita lihat kartu konfirm apakah sinkron ya dengan kartu yang pertama. Di sini muncul petunjuk Five of Pentacles ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Ruang Batin ya. Ini kartu konfirm ya. Nyatanya di sini muncul petunjuk Five of Pentacles. Ini yang saya rasakan, masih banyak hambatan ya, masih banyak sendatan, masih banyak rintangan ini untuk kelancaran rezeki kalian. Seakan-akan kelancaran kalian yang mungkin dulu ataupun kemarin pernah kalian rasakan, seiring berjalannya waktu tiba-tiba serasa semakin surut gitu loh. Semakin tertutup dan semakin tertutup. Makanya banyak yang kewalahan di sini. Gitu loh. Banyak yang kewalahan ini, saya merasakan energi kalian. Kebutuhan kalian terlalu besar, mungkin untuk membeli ini, membeli itu, dan itu harus, ataupun mungkin untuk membayar ini, membayar itu, dan itu pun diharuskan. Makanya banyak yang kewalahan, banyak yang kebingungan saya merasakan di faktor keuangan ataupun kerezekian. Nah gitu loh. Jadi bisa dikatakan apakah rezeki ini akan hadir sama kalian? Memang akan hadir, tapi rintangannya, ya, halangannya ini juga sangat kuat sobat. Makanya rezeki kalian tuh terhalangi gitu loh, tertutup ataupun banyak yang merintangi sehingga kurang ada kelancaran di situ. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jelas kalian masuk di ranah masih angan-angan gitu loh, masih adanya sebuah pemikiran-pemikiran bagaimana cara untuk mendapatkan kelancaran. Nah gitu loh, bagaimana untuk mendapatkan sebuah pemasukan. Nah gitu loh. Jadi bisa dikatakan makna yang kedua yang akan mendapatkan sebuah kerezekian ini bisa dikatakan ya putus akhirnya sobat. Gitu loh. Bisa saja akan ada kegagalan lah. Gitu loh. Jadi untuk yang makna yang pertama hanya sebatas angan-angan, hanya sebatas keinginan, hanya sebatas cita-cita, itulah yang terjadi. Itu tetapi belum sesuai ekspektasi kalian, belum sesuai harapan kalian. Itu yang akan bisa kalian rasakan sobat. Itu loh, akan bisa mengena. Semoga bisa dipahami ya. Tapi sekali lagi untuk makna yang kedua, apakah kalian akan dapat sebuah rezeki dari berbagai arah? Ini kelihatannya putus. Jadi masih penuh kesulitan-kesulitan. Kalian butuh kerja keras, ya. Butuh solusi. Tapi ingat jangan sampai salah jalan. Ketika mungkin kalian merasakan kok rezeki saya ini banyak sendatan, kok rezeki saya ini tidak lancar. Nah, sering saya mengatakan kalian harus bisa menyikapi sobat secara pemikiran yang jernih, masukkan di dalam energi batinia kalian ataupun hati kalian, nanti kalian akan bisa memahami gitu loh. Masalah yang terjadi ini logika atau di luar logika. Ini yang dipesankan di masalah keuangan atau rezeki kalian. Makanya jangan sampai salah jalan. Ketika kalian salah jalan, kalian akan semakin terpuruk, semakin kesulitan kalian. Sedangkan kebutuhan hidup ini kalian terus. Nah gitu loh. Nanti yang dibikin bingung, dibikin pusing, ya kalian sendiri nantinya. Kalau kalian sampai salah menyikapi. Ya gitu loh. Dan ketika kalian sudah menemukan solusi, terus kalian jalankan misalkan secara logika. Terus saja sekali kalian jalankan. Dan tidak ada keberhasilan, tidak ada akses untuk pencapaian. Ya mbok jangan diteruskan sobat. Jangan diteruskan. Kalian akan semakin terpuruk. Semakin habis-habisan, semakin hancur-hancuran. Ya ujung-ujungnya balik lagi. Yang bingung, yang pontang-panting. Gitu loh. Ya kalian sendiri nanti. Seperti itu ya. Nah ketika kalian tepat sasaran, misalkan secara logika sudah kalian jalankan tapi tidak memberikan akses keberhasilan, kalian pindah haluan.
Nah, bisa saja di situ akan ada sebuah keuntungan-keuntungan baru, peluang-peluang baru, gitu loh. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan di luar logika? Ya sering saya mengatakan, dibuka kembali auranya, di netral energi negatif yang berada di dalam diri kita masing-masing. Maka di situ akan bisa adanya sebuah pembaruan-pembaruan lagi, karena sudah bersih dari hal-hal negatif, gitu loh. Dan aura kalian terbuka sehingga bisa memancarkan sebuah pancaran positif, dan itu akan bisa menarik keberkahan dari semesta. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Oke, setelah saya deteksi ya secara penerawangan ya, di sini saya akan membongkar misteri ya, 48 jam ke depan terhitung mulai saat ini ataupun mulai hari ini. Apakah yang terjadi di asmara kalian? Ini kayaknya sih bisa dikatakan 50-50 sobat ya. Gitu loh. Bisa saja ya, mulai sekarang ataupun hari ini sampai 48 jam ke depan kalian akan menemukan kejutan-kejutan baik. Bisa saja seperti itu. Jadi yang bermasalah, yang berkonflik ini akan bisa damai. Entah masalah kalian ringan apalagi yang terberat sekalipun bisa damai. Gak tahu bagaimana cara prosesnya. Yang jelas karena apa, energi positif kalian lebih kuat. Nah gitu ya. Nah begitu sebaliknya, bisa saja juga akan terjadi saat ini ataupun hari ini sudah kalian rasakan. Ketika belum kalian rasakan, bisa saja nanti terhitung sampai 48 jam ke depan ini akan terjadi. Terjadi apa? Hal-hal yang mungkin di luar apa ya? Di luar pemikiran kalian. Tiba-tiba kalian ada problem sama pasangan, ada pertengkaran, ada perselisih pahaman, saling blokir, saling meninggalkan, saling pisah. Nah, gitu loh. Bisa saja loh. Karena apa? Ya karena energi negatif terlalu tinggi, terlalu kuat. Maka itulah yang terjadi. Jadi harus waspada ya tentang asmara kalian ya. Lebih-lebih mungkin saat ini ataupun hari ini saya tegaskan sekali lagi, ketika asmara kalian masih baik-baik saja, masih damai, harap dijaga komunikasinya. Jangan mudah terpancing emosi, jangan mudah terpancing provokator, jangan mudah terpancing fitnahan-fitnahan, omongan-omongan yang gak jelas. Sehingga apa? Sehingga itu akan berakibat kalian akan bentrok sama pasangan. Semoga bisa dipahami ya. Jadi harus betul-betul waspada loh ya kalian. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi sudah saya bongkar ya misteri 48 jam ke depan tentang asmara kalian seperti apa. Oke ya. Oke, kita pelan-pelan masuk ya. Sekarang setelah saya deteksi secara penerawangan ya di faktor pekerjaan ataupun karir ya. Ini insya Allah ya, kemungkinan besar ya bisa saja mulai saat ini, hari ini, bahkan sampai terhitung 48 jam ke depan ini kalian yang mengalami sebuah keterpurukan, susah bangkit, susah berkembang, ini insya Allah ya akan dipermudah jalan kalian. Kalian akan ada kebangkitan yang baru sobat. Nah gitu loh, akan ada peningkatan meskipun tidak terlalu meroket naik ya. Ini jelas akan ada perubahan apapun itu. Contoh, mungkin ketika kalian jualan, entah jualan apa ya, entah makanan, entah apa, ataupun di bidang jasa lah ya. Yang mungkin kemarin kalian merasakan sepi lah, kurang minat pembeli lah, ataupun oh, jarang pesanan. Ya bisa saja kalian akan merasakan itu semua. Ada kelancaran, ada rame, itu yang pesan juga akan banyak. Misalkan ini sebagai contoh, di bidang jasa juga begitu. Mungkin kalian akan banyak job ataupun pesanan. Nah gitu loh. Kalian yang menjadi marketing ataupun sales sama, kalian akan mudah mendapatkan nasabah. Nah gitu, kalian akan mudah mendapatkan konsumen. Itu sobat ya.
Karena di sini jelas akan ada perubahan yang positif, akan ada sebuah perkembangan, asalkan satu ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika mulai saat ini kalian punya ide, punya solusi, segera jalankan sobat, karena ini minim ya waktunya ya, terhitung sampai 48 jam ke depan. Ini minim. Jadi ketika kalian punya bisnis apapun ya, pekerjaan apapun, ketika mungkin belum goal ya, ataupun belum sesuai ekspektasi kalian, terus kalian punya ide, solusi, oh seperti ini caranya, biar saya berhasil, biar saya bisa mencapai target. Saran saya, segera jalankan. Jangan nunggu lama-lama, ini waktunya 48 jam ke depan. Nah, seperti itu ya. Ingat, ide kalian, pemikiran kalian, solusi kalian, itu yang bakal menentukan apa ada peningkatan atau tidak ya, terhitung mulai sekarang. Tapi kalau secara kartu, yaitu tadi, ketika kalian jalankan, insya Allah usaha kalian, solusi kalian, pemikiran kalian tidak akan mengkhianati hasil sobat. Seperti itu ya. Jadi mantap, akan banyak sebuah perubahan, akan ada banyak sebuah peningkatan untuk masalah pekerjaan ataupun karir kalian. Entah kalian bekerja apapun itu, mempunyai karir apapun, tidak memandang atau tidak peduli dengan pekerjaan kalian. Yang penting ada usaha, ada sukses di situ, ada keberhasilan, ada pencapaian. Seperti itu sahabat ya, mantap ya. Terus lanjut ya, setelah saya deteksi cara penerawangan, ini masuk di faktor keuangan ataupun rezeki ya. Di sini kayaknya apa ya, masih ada sebuah beban yang cukup berat ini yang saya rasakan, gitu. Jadi memang jelas yang saya rasakan, yang saya terangkan tadi, masih banyak kalian yang kebingungan gitu loh, tentang adanya sebuah kelancaran, sedangkan kebutuhan kalian banyak. Karena memang ada dinding penghalang sobat, tidak bisa dibohongin ya, ada dinding penghalang. Kalian pontang-panting lari ke sana ke sini, kalian selalu mikir, kalian selalu merenung, kalian selalu dibikin capek, dibikin lelah, dibikin kewalahan. Karena apa? Karena kalian berusaha untuk bisa adanya kestabilan. Ternyata itu masih banyak yang kesulitan untuk mengarah ke tahap stabil, tahap lancar. Masih banyak yang kesulitan loh. Nah, gitu loh. Karena saya merasakan tadi memang akan ada sebuah rezeki yang hadir, yang masuk ya, dari berbagai arah, entah dari manapun itu. Cuman kok apa ya, kok banyak yang terputus rezekinya gitu sobat. Misalkan nih, ya saya kasih contoh, si A mau mendapatkan keberkahan, mau mendapatkan kerezekian. Nah, ini rezeki ini belum nyampe sama si A, tiba-tiba putus. Nah, banyak yang terjadi seperti itu dalam kehidupan kalian. Itu yang saya terawangkan. Akhirnya apa? Ya akhirnya hanya sekedar renungan, hanya sekedar angan-angan. Proses waktu berjalan kalian semakin terpuruk. Kuncinya apa? Kuncinya satu, yaitu tadi sobat. Gitu. Sikapi, ya, gitu loh. Rasakan. Ketika kalian menemukan solusi, jalankan solusi kalian. Logika, selesaikan logika. Ketika di luar logika, selesaikan secara energi seperti yang barusan saya jelaskan. Nanti akan bisa ada perkembangan. Jadi bisa dikatakan kesimpulannya apa untuk keuangan rezeki? Ya, harap ditahan dulu ya. Gitu loh. Ketika kalian ingin membeli sesuatu ya, ingin mengeluarkan keuangan yang besar, harap ataupun harus ditahan dulu sobat. Misalkan kalian mempunyai pemikiran, saya ingin membeli barang mewah misal ya, terus kalian juga punya pemikiran, oh besok saya dapat transferan kok, besok dana saya cair kok, sekarang oke lah saya membeli barang meskipun mahal saya beli karena besok sudah ada penggantinya. Nah, jangan berpikiran seperti itu loh sobat, takutnya apa, kalian akan lolos di situ, uang terlanjur kalian belikan, kalian yang mungkin berpikir akan ada yang memberi uang kalian ya, itu nanti akan meleset loh ya. Ketika meleset kalian sendiri yang bingung. Semoga bisa dipahami ya. Jadi harap ditahan dulu. Meskipun kalian sekarang punya uang ya, jangan terlalu dihambur-hamburkan dulu sobat sampai 48 jam selesai. Karena saya merasakan di sini akan ada kebutuhan besar buat kalian, akan ada pengeluaran besar buat kalian. Ya gitu loh. Semoga bisa dipahami ya. Tahan dulu ya, karena saya merasakan keuangan ini betul-betul terpuruk, betul-betul apa ya, rezeki ini banyak yang tersendat gitu loh. Ditahan dulu sobat. Sebelum kalian dibikin pusing, sebelum kalian dibikin bingung. Karena apa? Karena kalian selalu selalu menuruti ego kalian.
Jangan sampai salah perhitungan di sini. Ini akan fatal loh ya. Ingat, ini akan fatal. Kalian sudah membeli barang mewah dengan harapan besok mau dapat transferan, besok mau mendapatkan pencairan, tiba-tiba nanti meleset kalian. Seperti itu ya. Karena di sini gambarannya kurang bagus tentang keuangan. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sekarang saya akan menarik ya, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, di masalah tema. Ini saya akan membagi dari 12 zodiak, saya akan membagi 4 tahap yang pertama, 4 tahap yang kedua, dan 4 tahap yang ketiga. Sekarang kita lihat, saya tarik 4 zodiak ya. Ya, kita lihat untuk 4 zodiak ya. Ini ya, ini yang pertama muncul zodiak Leo ya, zodiak pertama Leo. Yang kedua Virgo ya. Yang ketiga Cancer, yang keempat Aquarius ya. Oke, sekarang saya jelaskan biar kalian tidak bingung ya. Nah, seperti apa yang sudah saya temakan, saya kan tadi mengatakan ya di awal tadi di masalah tema, saya akan membongkar misteri 48 jam ke depan ada apa dengan 12 zodiak, dan saya akan membagi 3 tahap. Dari 12 zodiak saya akan menarik 4 zodiak dulu. Nah, ini yang keluar. Ada Aquarius, ada Cancer, ada Virgo, dan ada Leo. Maksudnya apa? Inilah yang terjadi nantinya di 48 jam ke depan. Jadi misteri kalian ini sudah saya bongkar. Semoga bisa dipahami ya. Bisa saja yang saya informasikan banyak tadi, bisa saja saat ini, hari ini sudah kalian rasakan. Ketika belum kalian rasakan, ya bisa saja nanti terhitung pokoknya sampai 48 jam ke depan. Semoga bisa dipahami ya. Saya rasa kalian sudah banyak yang pintar ya, sudah banyak yang apa, yang cerdas-cerdas ini ya, subscriber saya nih, seperti itu ya. Kok kita tarik sekarang, saya akan melanjutkan untuk tahap yang kedua. Ini saya taruh ya, nanti saya tarik 4 zodiak lagi.
sobat ya, kita lanjut untuk tahap yang kedua. Sekarang kita lihat ya dulu untuk asmara kalian ya. Ini asmara, kartu utama muncul petunjuk The Magician. Ada seorang sedang mengangkat tongkat, saya akan deteksi langsung ya. Wow ya, ini tentang asmara ya. Ini kayaknya sih memang akan ada sebuah hal di luar di luar pemikiran kalian sobat. Yang tak terfikirkan sebelumnya ini kayaknya sih akan terjadi. Maksud saya begini, ini kan muncul The Magician. Nah, sering saya mengatakan ketika kartu ini muncul, itu sudah jelas tidak bisa dibohongin, tidak bisa dipungkiri, berarti di dalam diri kalian ada unsur magic. Dan magic itu mempunyai dua makna. Ketika energi positif kalian lebih kuat, maka perubahan baik akan terjadi sama hal-hal di asmara kalian tanpa kalian sadari. Entah prosesnya seperti apa, yang jelas akan terjadi hal-hal baik. Intinya apa? Yang bermasalah, yang berkonflik, mungkin saling blokir, saling meninggalkan, saling bisa-bisa saja akan bersatu kembali. Seperti itu ya. Nah, ketika energi negatif ini lebih tinggi levelnya, maka sama di sini akan terjadi hal-hal di luar pemikiran kalian, gitu loh. Dan akan ada perubahan yang mengejutkan. Bisa saja yang damai, yang rukun, yang baik-baik saja, yang tentram, yang dingin, tiba-tiba terhantam masalah. Ya, gitu loh. Misalkan nih, kalian salah ucap, ataupun salah komunikasi, ataupun salah ngomong sama pasangan, sedikit aja salah, ini akan bisa melebar kemana-mana. Ujungnya apa? Akan terjadi sebuah problem yang berat. Saling meninggalkan, saling pisah, saling blokir, saling diem. Nah, itu padahal kecil. Ya, gitu loh. Mungkin kesalahan itu tidak disengaja, itu pun akan bisa menyebabkan kesalahan fatal. Itu kalau energi negatif yang lebih kuat. Makanya ini sangat berbahaya, harap berhati-hati sobat. Seperti itu ya. Nah sama begitu sebaliknya ya. Saya akan memberikan sebuah semangat sama kalian. Ketika energi, sekali lagi saya ulang, ketika energi positif ini lebih kuat ya. Meskipun jangankan kalian masalahnya itu kecil, ringan. Masalah yang berat apapun sobat ya. Terus kalian tiba-tiba mungkin mengkomunikasikan, entah kalian melalui WA ataupun apa, ini loh tiba-tiba bisa nyatu kembali, bisa damai kembali karena tertolong dengan energi positif ya. Omongan sedikit ataupun omongan sepele bisa menjadi akur lagi, damai lagi, itu kalau positif yang lebih kuat. Tapi kalau negatif yang lebih kuat yaitu tadi, kesalahan sedikit jangan berharap bisa akur, itu loh, bisa selesai, makin melebar justru. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi harap berhati-hati ya untuk kalian mulai hari ini, saat ini, atau nanti sampai 48 jam ke depan. Sekarang kita lihat untuk kartu confirm apakah ada sinkronnya nanti seperti apa di sini ya. Muncul petunjuk Egg of Pentacles, ada 8 koin, seseorang memat 8 koin. Ya, ini kalau saya rasakan ya, energi sahabat cenderung batin ya. Ini waspada sobat ya. Kayaknya sih akan ada hal-hal yang mungkin yang akan kurang baik ya. Nah, gitu. Bisa saja di sini memberikan sebuah sinyal bahwa memang untuk saat ini banyak dari kalian sedang berkonflik. Ini yang saya rasakan. Gitu loh. Banyak yang berkonflik, banyak yang selisih paham. Akhirnya apa? Akhirnya terkadang di sini membuat kalian bingung. Gitu loh. Membuat kalian harus mau tidak mau, kalian harus berjuang keras, bekerja keras, berusaha keras agar bagaimana mengembalikan sebuah asmara yang stabil. Jadi kalian ini kayaknya sih banyak ini yang ingin mencari solusi, atau mungkin yang sedang menjalankan solusi kalian. Fungsi atau gunanya buat apa? Ya guna atau fungsinya biar asmara kalian tuh bisa bersatu kembali. Itu harapan kalian. Kalian berharap dengan adanya kesulitan, terus kalian mencari solusi, terus kalian jalankan. Kalian berharap di situ akan adanya damai kembali, gitu loh. Akur lagi, yang blokir bisa saling dibuka lagi blokirnya, yang saling meninggalkan bisa balikan lagi. Nah gitu sobat. Ini kayaknya sih
adanya perjuangan yang luar biasa. Ini menandakan apa? Ini menandakan jelas tidak bisa dibohongin. Energi negatif kayaknya lebih kuat kali ini masuk di dalam diri kalian, dan itu berpengaruh di kehidupan kalian, lebih-lebih di kehidupan masalah asmara kalian. Entah kalian yang lajang, yang berpacaran, yang sudah menikah. Seperti itu sobat ya. Jadi harap berhati-hati. Ya. Oke, nanti kita deteksikan, kita terawangkan ya. Ini luar biasa ini energinya ya. Sekarang kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir ya. Di kartu utama muncul petunjuk As of One. Tangan keluar dari awan memegang tongkat ataupun kayu, tapi ini kayaknya sedikit ada daunnya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat cenderung batin ya. Ini saya merasakan, kalau saya merasakan apakah banyak keterpurukan, apakah banyak yang mungkin kurang berkembang, kurang ada peningkatan. Memang iya sobat gitu loh. Memang iya. Jadi secara pekerjaan ataupun karir, apapun pekerjaan kalian, apapun karir kalian, ini kelihatannya banyak yang menurun, banyak yang adanya sebuah kemerosotan di sini. Gitu. Makanya saya merasakan dengan adanya sebuah penurunan, dengan adanya sebuah kemerosotan, ini saya merasakan bahwa banyak dari kalian yang kayaknya sih sedang ingin mencari solusi gitu loh, ingin mencari jalan keluar di sini. Nah ini kesempatan bagus sobat ya. Ini kan ada tangan keluar dari awan ya, memegang tongkat sedikit daun. Artinya apa? Masalah kalian akan bisa terselesaikan dan akan bisa ada sebuah pembaruan-pembaruan, asalkan satu. Ketika kalian mendapatkan solusi, mendapatkan ide, jalankan. Seperti itu ya. Jangan disia-siakan. Ini kayaknya sih akan ada sebuah keberuntungan baru ini. Ya bisa saja pencapaian target itu yang baru, terwujudnya harapan impian itu yang baru, keberhasilan yang dan kesuksesan itu yang baru. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Ini tergantung dari kalian ya. Kalau ingin ada peningkatan, kalau ingin ada perkembangan, ketika kalian adanya penurunan, segera cari solusi dan jalankan. Jangan khawatir. Karena bagus, As of One menandakan ada sebuah pembaruan lagi. Seperti itu ya. Tapi kita masih mempunyai satu kartu, satu konfirm. Apakah akan sinkron? Ya, sekarang kita lihat ya. Ada Four of Cups sobat. Wow, ini di luar apa ya? Di luar prediksi saya ya. Ini kalau saya rasakan sih apa ya, seperti ada sebuah beban berat ini yang kalian rasakan. Bisa saja sudah kalian rasakan saat ini, hari ini, atau bahkan sampai 48 jam ke depan. Artinya apa? Artinya di sini kayaknya sih masih banyak yang kesulitan. Terkadang kalian dibikin capek, dibikin lelah, selalu memikirkan bagaimana agar bisa mencapai target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan. Ini masih kesulitan sobat. Ini sampai kewalahan ini kalian. Cuman disarankan ya di kartu konfirm di sini, ya apapun yang terjadi, ini jangan diforsir sobat ya. Boleh kalian mencari solusi seperti yang saya katakan tadi. Boleh ketika kalian ingin ada perubahan, segera cari solusi itu boleh, tapi jangan diforsir. Nah, gitu. Kayaknya sih ya memang keberuntungan mungkin ini masih belum berpihak sama kalian. Nah gitu loh. Makanya ketika kalian punya ide, punya solusi, ingat ya untuk hari ini sampai 48 jam ke depan, ya boleh kalian mempunyai ide, punya solusi, jalankan saja. Tapi kayaknya sih kemungkinan kecil akan ada keberhasilan di situ sobat. Ingat ya, kemungkinan kecil ada keberhasilan. Artinya apa? Ya kemungkinan besar belum menemukan keberuntungan, belum menemukan keberhasilan di sini. Dipaksa apapun kayaknya sih masih kesulitan. Karena di sini menggambarkan ada 4 cup. Kalian dibingungkan, dibikin capek, dibikin lelah. Artinya apa? Artinya apakah kita ini tidak boleh untuk hari ini saat ini mencari jalan keluar, mencari solusi dan kita jalankan? Apakah tidak boleh? Ya boleh, boleh. Tapi tadi kan saya mengatakan boleh, tapi jangan diforsir. Takutnya apa? Karena di sini sudah keluar 4 cup. Takutnya apa? Yaitu tadi, takutnya ketika kalian forsir untuk hari ini sampai 48 jam ke depan, ini akan bakal sia-sia.
Yang kalian dapatkan apa? Capek, lelah, gitu loh. Karena keberuntungan belum berpihak sama kalian. Ya bisa saja nanti di luar 48 jam ke depan kalian mencoba lagi, bisa saja akan ada keberhasilan. Tapi kalau untuk saat ini ya kayaknya sih di sini masih terlalu berat ya. Ya monggo pokoknya dicoba aja lah. Ini kan hanya sebagai apa sih? Hanya sebagai prediksi. Kan seperti itu. Dan biasanya akan bisa tepat, akan bisa resonat juga. Banyak penurunan, banyak anjlok di sini ya. Susah bangkit, susah berkembang. Itu yang terjadi. Ketika kalian paksakan harus berhasil hari ini, harus berhasil sampai 48 jam ke depan, nggak tahu bagaimana caranya, pokoknya harus hasil, jangan seperti itu. Nanti kalian akan sakit loh ya. Ini sudah diberi warning. Ketika kalian forsir, kalian akan sakit di sini. Dan sakitnya itu akan secara dadakan. Maka bisa dipahami ya. Jadi jangan dipaksakan. Ya kalau sudah lebih dari 48 jam ke depan boleh. Kalian mempunyai ide, langsung serang, langsung tancap gas lah. Karena kan ini informasinya hanya sebatas 48 jam ke depan, terhitung mulai sekarang, hari ini. Seperti itu ya. Nah, saya kira ini tadi sinkron ya, tapi sayangnya di sini belum sinkron di kartu konflik. Jadi sekarang kita lihat untuk keuangan atau rezeki. Di sini muncul petunjuk Knight of Swords ya. Ada prajurit naik kuda sedang membawa pedangnya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat cenderung batin ya. Ini kayaknya banyak dari kalian yang sedang berusaha keras, berjuang keras ya di sini ya. Bagaimana cara untuk mungkin bisa menutup kebutuhan kalian? Karena yang saya rasakan di sini kalian banyak dari kalian yang betul-betul berharap adanya sebuah keuangan yang besar di sini. Karena memang sekali lagi kebutuhan kalian ini besar, gitu loh. Sedangkan kalau saya rasakan untuk masalah pemasukan dan pengeluaran ini kayaknya sih lebih banyak yang lebih besar pengeluarannya ini kalian semua ini daripada pemasukannya. Makanya di sini kok saya merasakan banyak dari kalian ini yang energinya selalu apa ya, berapi-api ya, berambisi, bersemangat. Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan sebuah rezeki biar kalian tidak dibikin pusing. Ya memang baik, memang bagus. Ya memang harus seperti itu sobat. Salut ya. Memang harus seperti itu. Ya, kita harus adanya sebuah perjuangan. Kita harus adanya sebuah usaha keras. Memang harus seperti itu. Good job ya. Kalau untuk masalah energi kalian, untuk seputar keuangan dan rezeki, kalian ini kayaknya sih banyak yang bersemangat di sini. Itu luar biasa. Saya dukung sobat. Seperti itu ya. Memang harus semangat. Ya. Bukan hanya berhenti di situ loh ya. Nah ini juga bisa diartikan apa? Ini bisa diartikan kayaknya sih apa ya? Bisa saja akan ada seseorang ataupun sudah ada seseorang yang ingin memperjuangkan masalah keuanganmu sobat. Nah gitu loh. Ya siapa tahu dari orang terbaik kalian gitu loh, yang pernah baik sama kalian ataupun yang orang dekat sama kalian, ketika melihat kalian susah, ketika melihat kalian terpuruk, ini akan mengusahakan sebuah kerezekian, akan mengusahakan sebuah keuangan dan itu akan dikasihkan sama kalian. Bisa saja seperti itu. Jadi bisa dikatakan Nick Oswald di sini adanya sebuah perjuangan dari kalian sendiri secara pribadi loh ya. Dan makna kedua bisa dikatakan ada seseorang yang memperjuangkan ataupun yang akan memperjuangkan. Itulah. Untuk apa? Ya untuk memberikan keuangan, untuk memberikan kerezekian sama kalian. Maka bisa dipahami. Sekarang kita buka untuk kartu konfirm apakah ada sinkron ya sama kartu yang utama. Di sini muncul petunjuk Seven of Pentacles ya. Ada seseorang sedang memandang 7 tumpukan koin. Oke ya. Seperti yang saya katakan tadi sobat ya, setelah saya terawangkan di sini hampir sama ya seperti yang saya katakan di kartu yang pertama kalian tadi. Ini sih memang kayaknya sih kebutuhan kalian tuh besar di sini yang saya rasakan.
banyak sekali. Banyak yang mungkin sudah waktunya membayar loh ini ya. Nggak tahu membayar apa ini. Banyak ini yang sudah antri ya. Masalah pembayaran nanti buat bayar ini, mengangsur ini, mencicil ini, membeli kebutuhan ini, dan itu kayaknya sih harus sulit untuk depending ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pengeluaran ini kayaknya nih mau nggak mau harus kalian bayar. Makanya di sini saya merasakan banyak kalian yang sedang adanya renungan, banyak kalian yang sedang adanya sebuah pemikiran. Berapa Pak ada sebuah keuangan yang masuk, lebih-lebih keuangan yang besar yang masuk, entah dengan usaha kalian, dengan perjuangan kalian secara sendiri, entah kalian dapat bantuan dari orang-orang baik di sekitar kalian, entah dari teman, entah dari saudara, seperti itu ya. Ini banyak renungan, banyak apa lamunan ini, karena mungkin saking besarnya kebutuhan kalian mungkin ya di sini, sehingga apa? Itu tadi adanya renungan, terkadang merenung, berpikir, berangan-angan, gitu loh, untuk bisa menutup kebutuhan, agar keuangan selalu milih, selalu lancar, sehingga tidak pernah kekurangan. Itu yang sedang kalian pikirkan di situ. Makanya perjuangan kalian di sini kuat. Nah, gitu loh. Tapi ya ujung-ujungnya balik lagi sobat, gitu loh. Apakah perjuangan kalian tidak akan mendapatkan hasil? Bisa ya, insya Allah bisa di sini. Cuman apa ya? Ya agak agak sedikit berat lah. Tapi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya untuk ketiganya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya untuk asmara, nggak tahu ini tahap kedua ini 4 zodiak ini apa saja nanti ya. Ini untuk asmara ya. Saya akan membongkar ya misteri 48 jam ke depan. Untuk asmara kalian jelas di sini kayaknya sih apa ya? Jawabannya bukan 50-50 di sini sobat. Harap waspada ya. Bukan 50-50 di sini. Tapi lebih mengarah ke akan ada sebuah problem ini. Gitu loh. Katakanlah 80% kalian akan datang masalah di sini. Hanya sekedar 20% saja yang mungkin akan ada perbaikan lah ketika ada masalah, tidak apa ya, tidak semakin memanas, tidak semakin melebar masalah kalian. Nah gitu, artinya apa, bisa terselesaikan itu hanya sekitar apa ya, keberhasilannya itu hanya sekitar, ya maksud saya bukan keberhasilannya ya, yang berhasil itu loh hanya sekitar 20 orang, 20%. Jadi yang 80% ini yaitu tadi sobat, waspada kalian, jangan mudah terpancing emosi ya, apalagi terpancing berita-berita dan itu belum jelas kebenarannya, jangan diikuti ketika itu berhubungan sama pasangan kalian. Nah gitu loh, nanti akan bertambah kacau. Karena jelas 80% ini nantinya kalian akan terhantam problem ini. Bisa saja saat ini, hari ini, sekarang sudah terjadi. Saling blokir lah, saling meninggalkan, saling menjauh, saling saling perang dingin, diem-dieman. Saya sampai geleng-geleng kepala di sini. Ini energinya kuat, energinya berat loh di sini ya. The Magician. Artinya apa? Artinya energi positif kalian sudah dikalahkan. Gitu loh. Levelnya nih sudah dibawa energi negatif. Jadi energi positif kalian turun, energi negatif naik. Nah, ini kan levelnya positif di bawah. Akhirnya apa? Kalian terhantam konflik, terhantam masalah, suasana memanas, salah omongan sedikit, oh bisa melebar kemana-mana. Jadi waspada, mungkin kalau asmara kalian lagi baik-baik saja, damai, aman, dingin, waspada ya, seperti yang saya katakan tadi. Karena di sini akan rawan pertengkaran, akan rawan perselisihan. Oke ya. Tak tahu ini nanti 4 zodiak ini
apa saja nih yang muncul di tahap kedua. Oke, lanjut ya. Di pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi cara penerawangan ya di sini. Ini juga waspada ya. Untuk masalah pekerjaannya kayaknya sih nanti 4 zodiak ini kayaknya sih ya masih belum ada keberuntungan lah sampai 48 jam ke depan. Artinya apa? Artinya ya kalau saran saya ya, jangan terlalu ngoyo sobat, jangan terlalu diforsir dulu. Karena jelas di sini apa ya, berat lah, berat, pokoknya berat yang saya terangkan tadi, saya melihat gambaran-gambaran itu berat. Kalian ngoyo sekalipun tidak akan menemukan hasil sih kayaknya. Untuk saat ini loh ya, hari ini loh ya. Ya syukur-syukur kalian menemukan hasil. Cuman harapannya kecil. Gitu loh. Hampir sama kayak asmara ini. Ini sekitar 80% ini. Kalian akan menemukan sebuah perbaikan. Gitu loh. Perkembangan. Ada kejutan-kejutan itu. Ini sekitar 80% masih susah. Gitu. Menemukan perkembangan, menemukan kejutan yang baik, ada peningkatan. Intinya keberuntungan belum berpihak sama kalian lah. Tapi untuk yang 20% ya bisa saja. Makanya saya tadi mengatakan ya monggo kalian coba aja. Ketika saat ini, hari ini kalian merasakan, mungkin dari dulu kalian sudah merasakan susah berkembang, susah meningkat, kalian sudah punya ide solusi, terus kalian jalankan. Ya kalian nanti akan merasakan lah. Kalau menurut hitung-hitungan ini ataupun menurut penerawangan saya, ini berat ya untuk 48 jam ke depan. Kalau selesai di luar 48 jam ke depan, ya kita nggak tahu lagi, karena yang saya prediksikan, saya terawangkan ini kan khusus ya sampai 48 jam ke depan. Terhitung mulai saat ini, hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Jadi yang kemungkinan akan ada keberhasilan itu ya sekitar 20% aja. Kalian ketika kesulitan terus kalian punya ide solusi, kalian jalankan seperti yang saya jelaskan di kartu As of Wands tadi, ya bisa aja akan ada keberhasilan, tapi itu minim loh sobat, hanya sekitar 20%. Ya saya bukannya apa ya menurunkan semangat kalian, tidak, tapi kalau secara terawangan memang seperti ini. Nah gitu, jadi kalian apapun itu ya harus kalian sikapi gitu loh, secara bijak. Nah gitu, karena yang saya informasikan kalian sendiri kan yang menyikapi, yang merasakan, yang menilai. Berarti ya, ada sebuah energi berat di sini. Bisa saja di sini unsur The Magician ini berpengaruh ya di pekerjaan kalian. Netralkan sobat, netralkan. Yang negatif itu buang, dibuka kembali auranya. Kalau bisa jalankan sendiri tata caranya, doanya. Kalau kesulitan cari orang-orang di bidangnya. Ini reaksi The Magician masuk. Makanya saya tadi itu apa ya, sempat enggak percaya gitu loh. Ini munculnya As of Wands ini bagus loh di sini. Tapi ketika kita buka kartu confirm kok muncul Four of Cups. Setelah saya terangkan, oh pantesan ada hubungannya sama The Magician. Kalian tertembak di asmara, kacau di asmara, tidak kalian netral, tidak kalian buka aura, ini langsung lari, langsung terkontaminasi, langsung berefek ke pekerjaan di karir kalian. Makanya muncul Four of Cups. Semoga bisa dipahami ya. Karena di sini reaksinya cukup kuat, gitu loh, memberi imbas yang negatifnya ini cukup kuat. Oke, sekarang lanjut ya di keuangan atau rezeki, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Setelah saya deteksi cara penerawangan, di sini sih kayaknya apa ya? Bisa dikatakan 50-50 ya di sini ya. Bisa saja perjuangan kalian akan menghasilkan loh ya. Apa yang kalian tuju akan menghasilkan sebuah pencairan-pencairan. Nah, untuk yang 50% lagi bisa saja ada kegagalan. Artinya apa? Artinya yang 50% kan tadi saya mengatakan bisa saja ini usaha kalian secara pribadi, karena kalian sudah semangat, sudah berjuang, itu akan bisa menghasilkan kerezekian di hari ini ataupun sampai 48 jam ke depan. Nah, bisa saja tiba-tiba kalian diberi rezeki, diberi uang, diberi keuangan, entah sama teman baik kalian, entah sama keluarga, entah sama orang-orang, pokoknya orang-orang yang pernah kalian kenal lah. Nah, bisa saja kalian akan
didatangi rezeki lewat mereka-mereka. Makanya kan saya tadi mengatakan, di samping makna yang pertama ini menggambarkan perjuangan kalian sendiri, makna yang kedua bisa saja kalian diperjuangkan. Artinya akan ada rezeki bukan dari perjuangan kalian, tapi orang lain yang memberi sama kalian. Nah, gitu loh sobat. Cuman kan sayangnya di sini terdeteksi 50-50. Ini rada berat ya, nggak tahu ini nanti masuk tahap kedua ini 4 zodiak apa saja. Ini kayaknya energinya lebih berat ya daripada tahap yang pertama tadi. Nah, seperti itu ya. Ini bisa menyapu ya, menyapu di pekerjaan kena, di keuangan kena ini. Netralkan sobat. Ya monggo, sekali lagi percaya monggo, tidak percaya ya monggo. Yang jelas kan sering saya mengatakan sobat, kalian sendiri kan yang menyikapi, yang merasakan itu loh. Ya kalau kalian merasa tidak enak dalam kehidupannya, segera dirubah biar ada perubahan, dan itu biar menjadikan apa ya, keberkahan, kebahagiaan. Nah gitu loh. Tapi kalau kalian sudah merasakan enak, ya sudah, artinya kalian aman, itu aja. Seperti itu ya. Ini ready ya, bisa saja ada kegagalan, bisa saja kalian akan dihantam rezeki seperti yang barusan saya jelaskan. Masih untung ini 50-50. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita tarik untuk tahap yang kedua ya, 4 zodiak lagi. Ini kok saya ikut dak dikduk sobat ya. Sekarang kita lihat untuk 4 zodiak yang masuk di tahap kedua. Ini kalian yang mempunyai zodiak Aries ya, di tahap pertama. Yang kedua, kalian yang mempunyai zodiak Taurus. Yang ketiga, kalian yang mempunyai zodiak Capricorn. Yang keempat, kalian yang mempunyai zodiak Libra. Astagfirullahaladzim ya. Ini kok saya lebih merinding ya, lebih apa ya, mengkorok ini ya. Gitu daripada tahap yang pertama. Daripada zodiak 4 zodiak yang masuk di tahap pertama. Ini kok lebih berat yang tahap kedua ya. Oke ya, saya jelaskan ya. Jadi bisa dikatakan di sini kan ada Aries. Ya. Terus ada Taurus, ada Capricorn dan ada Libra. Tahap kedua di sini kayaknya sih apa ya, buat 4 zodiak di sini. Ini jelas energi dari 4 zodiak ya, masuk di tahap kedua di sini kayaknya sih berat loh di sini. Beneran serius. Berat ini. Ya, saya sampai apa merinding ya masuk di tahap kedua nih ya. Karena energi The Magician di sini banyak yang sudah lari gitu loh sobat, banyak yang sudah mengakar. Kalau seingat saya tadi melihat di tahap yang pertama ya, yang ada 4 zodiak ini, itu kan sempat muncul ada The Death ya. Itu pun tidak sampai merambat loh. Tapi kalau di tahap kedua di sini dan keluar 4 zodiak di sini, ini The Magician ini apa ya, sudah banyak yang sudah banyak yang berimbas gitu loh, mengena di pekerjaan lah, mengena di keuangan lah. Kenapa saya mengatakan seperti itu sobat? Ini loh kartu konsum kalian ini loh, ini sudah terlihat ya. Secara energi kartu sudah terlihat ada Eight of Pentacles, ada Four of Cup, ada Seven of Pentacles. Kartu konsum ini menggambarkan apa? Situasi di mana kondisi ya. Ingat ya, ini untuk ketiga kartu konsum ini menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi ini sangat berat, butuh usaha keras, butuh perjuangan, butuh pemikiran. Artinya apa? Artinya ya itu tadi sobat, awalnya kalian sudah menemukan sebuah apa ya, sebuah kesulitan gitu loh, tidak cocok ekspektasi lah, tidak sesuai harapan lah, awalnya sudah seperti itu.
Nah, apa yang menyebabkan itu semua? Yang menyebabkan itu semua datangnya The Magician. Ingat ya, ini bukan faktor alami. Nah, gitu loh. Jadi, empat zodiak ini ya, itu sekali lagi ini bukan kesalahan dari kalian sendiri. Saya berani memastikan ya, bukan dari kesalahan dari kalian sendiri yang memiliki empat zodiak ini. Tetapi semua itu apa? Disebabkan banyak ya orang-orang sekitar empat zodiak ini, ya, menurut zodiak kalian masing-masing ya. Ini banyak orang-orang sekitar kalian ini yang iri, yang toksik, luar biasa ini. Gitu. Sehingga apa? Sehingga dia menginginkan ada sebuah kehancuran kalian, keterpurukan kalian, biar kalian tidak merasakan keberlimpahan, biar kalian tidak bisa merasakan pengejaran target, keberhasilan. Itu kalau bisa dinetral ya untuk empat zodiak ya. Apakah ketika dibiarkan akan melepas sampai 48 jam ke depan? Sulit. Sering saya mengatakan bukan hanya di empat empat zodiak tahap pertama, bukan hanya di empat zodiak tahap pertama, bukan hanya di empat zodiak di tahap kedua. Maksud saya gini, ketika terkontaminasi ataupun sudah tertembak energi negatif hebat, ya, tidak akan bisa hilang ketika tidak dihancurkan, ketika tidak dibuang. Terus bulan-bulan berikutnya, hari-hari berikutnya akan terus mengikuti kalian, bahkan nanti lebih berat. Semoga bisa dipahami ya. Ini loh, monggo kalian sekali lagi percaya tidak percaya, monggo. Nyatanya ini kalian mengalami kesulitan. Jangan dibiarkan. Ini bukan alami. Kalau kalian merasakan, ini mungkin nasib, ini mungkin alami, buktikan. Kalian akan semakin terpuruk. Kalian akan semakin terpuruk. Karena apa? Karena tujuan saya sobat memberikan informasi agar ada sebuah perubahan nasib buat kalian semua. Nah, gitu. Ada sebuah peningkatan, ada perkembangan. Tidak selalu di bawah terus. Tidak selalu mengalami sebuah kesusahan terus. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ya. Jadi bisa dikatakan misteri ini sudah saya bongkar ya. 48 jam ke depan untuk tahap kedua dan zodiaknya sudah saya informasikan. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir, tahap ketiga dan tersisa 4 zodiak ya. Kita lihat seperti apakah perjalanan kalian. Dan saya akan membongkar ya, saya akan membongkar misteri 48 jam ke depan untuk zodiak kalian. Ada apa ya, di 48 jam ke depan. Ini yang terakhir ini bisa dikatakan zodiak yang paling dagdikduk ya. Karena kan kita belum tahu.
Ya, sekarang kita lihat ya, kita akan bongkar ya misteri 48 jam ke depan. Ini, ingat ya, ini masuk tahap terakhir, artinya ya tinggal 4 zodiak saja ya. Kita lihat ya, untuk asmara ini betul-betul memakan energi ya. Ini untuk asmara kalian, kartu utama muncul petunjuk Knight of Cup. Ada prajurit naik kuda sedang memegang cup ya. Saya langsung akan deteksikan ya. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat jenderal batin ya. Ini muncul Knight of Cup ya. Artinya apa? Artinya di sini saya memang merasakan memang apa ya? Banyak ini. Ingat ya, ini masuk tahap terakhir, ini kayaknya sih banyak dari kalian yang mungkin adanya sebuah keinginan, adanya sebuah harapan agar kalian bisa mencapai sebuah asmara sesuai ekspektasi kalian, mungkin secara keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian, saling mencinta, itu yang sedang kalian harapkan. Cuman kalau saya apa ya, kalau saya merasakan sih ketika kalian punya ide, punya solusi ini, kenapa kok terkesan lambat, sobat? Saya kan sendiri juga bingung. Di sisi lain kalian berharap ingin ada kestabilan, tapi di sisi lain kalian ini ketika punya solusi ya, punya ide gitu loh, tetapi lambat untuk menjalankan, lambat untuk adanya pergerakan untuk menuju apa yang sedang kalian inginkan. Semoga bisa dipahami ya. Nah, yang benar ataupun seharusnya bagaimana? Nah, yang benar seharusnya ketika kalian berharap ada sebuah keinginan biar sesuai ekspektasi, biar ada kestabilan. Nah, kalau kalian punya ide, punya solusi, segera jalankan, jangan lambat. Itu yang benar, sobat. Karena kan itu kemauan kalian sendiri. Cuman di sini kenapa? Ketika kalian berharap ada kestabilan itu semua, tapi kok terkesan lambat di sini. Padahal kalian sudah punya ide loh ya, punya solusi loh ya. Cuman tinggal pergerakannya saja. Ini yang terkadang lambat kalian. Nah, makanya jangan heran, jangan kaget ketika asmara kalian tak kunjung yang apa ya, tak kunjung stabil gitu loh. Lama stabilnya ya karena kalian sendiri yang membuat lambat di sini. Nah gitu loh. Kan nggak mungkin saya jelaskan satu persatu karena ini kan general reading, sobat. Jadi saya tahu namanya. Kan seperti itu. Apa yang membuat lambat nanti bisa ketahuan, tapi ini kan general. Saya tarik melalui zodiak. Dan zodiak itu tidak bisa dimiliki satu orang, kan seperti itu. Makanya ini yang membuat lambat ini apa ini? Karena saya merasakan jelas ya di kartu pertama di sini banyak yang memang kurang stabil di seputar asmara itu loh. Banyak yang belum sesuai ekspektasi, artinya apa? Keberuntungan belum berpihak sama kalian. Masih ada beberapa problem yang terkadang menghantam, masih ada mungkin beberapa masalah perselisihan yang terkadang datang. Cuman kalian ya itu tadi kenapa lambat? Dan saya juga tidak bisa menyalahkan kalian, sobat. Kenapa seperti itu? Karena kan kita belum tahu kartu konfirmnya itu seperti apa. Nah gitu loh. Oke ya, sekarang kita lihat untuk kartu konfirmnya ya, yang membuat lambat ini seperti apa, nanti di sini akan ketahuan kok. Apakah memang secara alami atau tidak ya. Tuh, di sini Three of Cup loh, sobat. Oh ya, di sini Three of Cup ya. Artinya apa? Artinya di sini kok saya merasakan memang ini waspada ya. Bisa dikatakan ada hubungan triparti nih, banyak yang terkena hubungan triparti ya untuk asmara kalian di sini. Entah kalian yang triparti duluan ya, entah pasangan kalian yang mempunyai triparti. Gitu loh. Saya tidak bisa menyalahkan kalian ya. Maaf, saya juga tidak bisa menyalahkan kalian, saya juga tidak bisa membenarkan kalian. Karena apa? Nah, ini kan masuk zodiaknya itu kan terakhir. Nah, bisa saja zodiaknya kembar gitu loh. Coba. Nah, siapa tahu kalian sama pasangan ini mempunyai zodiak yang kembar, itu loh maksud saya. Meskipun kita belum tahu ya 4 zodiak ini gitu loh. Jadi ini kayaknya sih ya pokoknya kalian harus waspada aja, harus berhati-hati kayaknya di dalam hubungan asmara kalian memang ada sebuah indikator ya, adanya sebuah hubungan triparti, adanya pihak ketiga dalam arti will. Kalau yang perempuan itu punya will,
ya. Kalau yang laki-laki punya will, ini harus waspada, rawan perselingkuhan di sini. Nah, seperti itu ya. Pantesan aja di sini adanya sebuah pergerakan yang lambat. Mungkin kalian sudah mengetahui, nah gitu loh. Pasangan kalian punya orang lain lah atau berselingkuh lah. Makanya energi kalian sedang menurun di sini. Ya bisa saja loh seperti itu. Nah, gitu loh. Atau bisa saja kalian yang merasa apa ya? Kalian yang merasa bersalah di sini. Makanya takut untuk bisa menyelesaikan sama pasangan kalian. Nah, bisa saja seperti itu loh. Makanya ada energi lambat. Mungkin kalian mencari waktu yang tepat atau seperti apa. Intinya di sini hanya mencari waktu yang tepat aja kok. Ya. Makanya kan ketika jenderal ini ya mengacak ya seperti ini energinya sobat. Jadi jelas ya ini untuk asmara ini kayaknya awas berhati-hati. Ini rawan ya, rawan perselingkuhan. Entah kalian yang selingkuh, entah pasangan kalian yang selingkuh di sini. Seperti itu ya. Ada sebuah energi kebahagiaan, ada sebuah energi perkenalan dengan orang-orang baru, ada kegembiraan yang luar biasa. Nah gitu loh. Pokoknya ada pertemuan di sini lah. Dan itu bisa menimbulkan CLBK ataupun cinlok ya nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya di pekerjaan ataupun karir. Di sini untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, kartu utama menjadi petunjuk Two of Pentacles. Ada seseorang memegang dua koin tingginya berbeda. Saya deteksikan dulu. Ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat Janrong batin ya. Ini kayaknya sih kalau seputar pekerjaan ataupun karir banyak yang kewalahan sahabat di sini. Seakan-akan gini ya, seakan-akan kalian sudah bekerja keras, berusaha keras, berjuang keras, bahkan sampai kewalahan pun belum bisa mencapai hasil, belum seperti ekspektasi kalian, tidak sesuai kenyataan kalian, tidak sesuai pemikiran, tidak sesuai harapan. Artinya apa? Artinya di sini banyak yang ada penurunan, itu bisa berkembang, terus adanya sebuah pertumbuhan kembali. Ini loh, banyak yang kesulitan di sini, banyak yang kewalahan, sudah berjuang, sudah bekerja keras, ya. Kebingungan di sini, selalu memutar otak, selalu mencari ide solusi. Mau tidak mau harus ada kestabilan, pencapaian target lah, terwujudnya harapan impian lah, keberhasilan kesuksesan lah. Mau nggak mau kalian harus bisa mencapai itu. Ini yang saya rasakan dari kalian. Jadi ada proses di mana kelihatannya kalian ada sebuah ambisi untuk mengejar sebuah kestabilan. Tapi masih banyak yang kesulitan di sini. Oke, sekarang kita buka untuk kartu konfirm apakah sinkron ya di sini ya. Apakah dengan perjuangan kalian menemukan keberhasilan atau seperti apa? Di sini muncul petunjuk Four of Pentacles ya kartu konflik. Ini kalau saya rasakan energi dari kalian ya, ini kartu konfirm ya sekali lagi. Kayaknya sih untuk hari ini ataupun saat ini bahkan sampai 48 jam ke depan, ini kayaknya sih masih banyak yang kesulitan sobat. Ya katakanlah mungkin keberuntungan belum berpihak sama kalian lah. Apakah kita putus untuk semangat? Jangan. Ini kan saya prediksikan, saya terangkan kan untuk 48 jam ke depan mulai saat ini, hari ini gitu loh. Pokoknya terhitung 48 jam lah. Nah gitu loh. Jadi yang masih saat ini ya, yang saat ini yang terjadi itu secara energi rasa saya merasakan banyak kalian yang adanya renungan, adanya mikir, gitu loh. Bagaimana caranya stabil, bagaimana caranya kalian bisa mengejar target sehingga sampai bisa menuju keberhasilan kesuksesan. Itu yang sedang saya rasakan di dalam diri kalian. Seperti itu sobat ya. Banyak yang konsentrasi nih, banyak yang fokus, seakan-akan
harus bisa mengejar target, harus bisa terwujud harapan impian, harus bisa mewujudkan kesuksesan, keberhasilan. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk keuangan atau rezeki ini yang paling ditunggu-tunggu ini. Oh, ini kenapa ya? Ini kartu awal ini. Ada 5 cup ya. 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat centang batin ya. Di sini sih memang saya rasakan apa ya? Kok kayaknya di sini banyak adanya sebuah pemikiran, banyak adanya renungan dari kalian. Nah, itu. Nah, bisa saja ya, yang saya rasakan di sini sekali lagi bisa saja mungkin kalian entah dulu ataupun kemarin sempat ada kelancaran di situ. Ya. Sempat adanya milih. Jadi apapun kebutuhan kalian, ini bisa terbackup, bisa tertutup semua. Apa yang harus dibeli, pokoknya kemauan kalian itu bisa tercukupi karena keuangan kalian lancar. Cuma entah kenapa ya di sini mungkin ya seiring berjalannya hari ataupun berjalannya waktu, tiba-tiba sudah tidak sesuai ekspektasi lagi. Gitu loh. Makanya di sini saya rasakan akhirnya apa? Akhirnya ya ada kesedihan, ada kekecewaan, ada kebingungan. Karena kalian mikir atau merasakan kok tidak seperti yang dulu ataupun kemarin sempat lancar, sekarang kok semakin kesulitan sedangkan kebutuhan itu terus. Bisa saja ini apa ya? Ada sebuah keinginan dan belum bisa tercapai atau mungkin sudah waktunya bayar kalian belum bisa bayar, bisa saja seperti itu. Jadi ada sebuah mikir pokoknya di sini sobat, seperti ada kebingungan lah. Nah gitu loh, karena memang apa ya, seakan-akan kelancaran keuangan kalian ya, milih rezeki kalian itu seakan-akan sekarang ini banyak yang terstop gitu loh, banyak yang terhambat. Nah gitu, cuman jangan khawatir ya, di sini kan masih ada 2 cup, artinya apa ya, keberuntungan itu ataupun kerjakan itu jangan takut sobat, itu masih berada di pihak kalian kok, masih berpihak sama kalian, mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja. Ini yang saya rasakan ya. Jadi adanya sebuah renungan, ada sebuah beban berat karena mungkin sedang memikirkan keuangan, karena mungkin ya itu tadi kebutuhan kalian besar, harus waktunya mungkin membeli ataupun keinginan yang tidak bisa tercapai lagi untuk membelinya, atau mungkin waktunya mengangsur ini mengangsur itu. Nah, seperti itu ya. Mungkin ada keuangan yang mungkin gagal ditransfer juga bisa. Ketika kalian dijanjikan keuangan itu gagal, akhirnya ada kecewa, ada kesedihan juga bisa. Oke, sekarang biar tidak penasaran, sekarang kita lihat untuk kartu konsumnya seperti apa nih. Saya tidak menyangka Nine of Pentacles ya. Ini syukur alhamdulillah sobat ya, muncul Nine of Pentacles. 2 kartu yang saling bertolak belakang tapi lebih kuat energi Nine of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini memberikan sebuah sinyal, kalian jangan khawatir ya. Kayaknya sih saat ini atau hari ini sampai pokoknya sampai 80 jam ke depan ya, bukan 80 bukan 48 hari gitu loh, 48 ya, jam ke depan ini kayaknya sih akan ada rezeki baru buat kalian. Minimal kalian bisa membeli apa yang sedang kalian inginkan, nggak tahu dari mana rezekinya. Nah gitu loh, ini bagus ya. Makanya saya tadi kan mengatakan sebetulnya kalian masih diliputi kerezekian, tapi apa ya, seakan-akan itu berada di belakang kalian. Pokoknya rezeki ini masih berpihak sama kalian. Ternyata tergambarkan 9 koin. Ini juga ada koin kan di belakangnya wanita ini. Artinya apa? Jangan takut ya. Ini kayaknya sih rezekinya ini kuat, akan mengalir sama kalian. Akan kalian dapatkan di sini. Dalam tempo 48 jam ke depan. Gak tahu ini energi siapa. Pokoknya rezekinya luar biasa di sini. Bisa saja saat ini sudah kalian rasakan mungkin ya. Ketika belum ya tunggu sampai 48 jam ke depan pokoknya. Seperti itu ya. Ini ada sebuah harapan yang ya, ada sebuah harapan yang baru, seperti ada sebuah pembaruan di sini. Nah, yang kemarin ataupun dulu sempat
yang saya katakan tadi, sempat enak terus tiba-tiba turun, nah sekarang naik lagi, nah gitu, ada rezeki baru lagi yang menghantam kalian. Mantap ya, ada rasa senang, ada rasa bahagia, ibaratnya ya mungkin kalian waktunya panen lah, nah gitu. Yang ditransfer yang kemarin gagal bisa saja nanti akan ada transferan, misalkan gitu loh. Yang dijanjikan keuangan yang kemarin gagal bisa saja tidak gagal lagi. Nah seperti itu sahabat. Jadi apapun ya, bukan hanya di faktor keuangan saja, mulai asmara, pekerjaan, bisa saja ini sudah terjadi. Ketika belum terjadi, ya tunggu sampai 48 jam ke depan, itu aja. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya ya. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, ini kayaknya sih urusan asmara bisa bisa dikatakan masuk 50-50 ya. Artinya apa? Artinya ya bisa saja nanti kalian yang bermasalah, ya entah berat, maaf entah ringan, apalagi yang berat, jangan takut. Kayaknya akan bisa selesai, gitu. Akan bisa baikan lagi. Intinya kalian akan bisa menemukan solusi ketika ada masalah lo ya, gitu loh. Biar bisa lancar kembali apa yang sedang kalian harapkan, apa yang sedang kalian inginkan. Pokoknya keberuntungan ini akan berpihak sama kalian. Entah kalian benar atau salah, entah kalian yang selingkuh atau pasangan kalian yang selingkuh, ya. intinya intinya di situ sobat ya. Pokoknya apapun itu akan ada keberuntungan lah buat kalian. Itu yang 50%. Nah, untuk yang 50% satunya lagi lah, ini yang harus betul-betul diwaspadai. Bisa saja yang tadinya damai, yang tadinya baik-baik saja langsung terhantam masalah. Apalagi mungkin masalah perselingkuhan ya, masalah will atau masalah pil yang mungkin mulai dulu kemarin tidak ketahuan, bisa saja loh ya. Kalian sudah waktunya ketahuan. Entah kalian yang ketahuan mempunyai selingkuhan, entah pasangan kalian yang mempunyai selingkuhan, ini bakal terbongkar semua. Makanya harus waspada. Saya kasih clue aja di sini, harus waspada ya. Ya gitu. Kayaknya sih kan ada godaan gitu ya. Oke, lanjut ya. Untuk pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi secara penerawangan di sini, ini waspada ya untuk apa ya, untuk komunitas terbesar lah. Saya mengatakan seperti itu karena memang untuk saat ini ataupun sampai terhitung 48 jam ke depan ini kayaknya sih kalian harus masih penuh perjuangan sobat. Gitu loh. Masih penuh perjuangan, masih penuh usaha keras. Tidak masalah, jangan apa ya, jangan menyerah lah. Beda loh ya, Four of Pentacles sama Four of Cup beda. Kalau Four of Cup itu kalian jangan dipaksakan, imbasnya nanti penurunan energi dan kalian akan sakit karena di situ ada pemikiran-pemikiran yang terus. Tapi beda kalau sama Four of Pentacles ini, ketika muncul Four of Pentacles biasanya banyak dari kalian ini yang bisa menyeimbangkan sobat, gitu loh. Mungkin direlakan dulu, pokoknya kalian bisa mencari apa ya, bisa mencari celah lah untuk kebaikan kalian sendiri. Itu bedanya, nah gitu loh. Kalian bisa menempatkan situasi dan kondisi, makanya saya mengatakan apa ya, secara pekerjaan ataupun karir gas saja terus karena kalian sudah tahu di situ batas-batasnya, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya gas lagi untuk mencari solusi, untuk tetap semangat. Nah makanya saya sarankan tetap semangat aja. Nah, siapa tahu akan menghasilkan sebuah keberuntungan. Meskipun di sini kayaknya sih rada berat ya, sampai 48 jam ke depan. Tidak masalah. Maka itu kan buat 80%, artinya apa? Ya bisa saja ada unsur keberhasilan. Meskipun 20% ya. Nah gitu loh. Siapa tahu ada keberhasilan di situ. Kan masih ada harapan. Belum 100% aja kok bingung. Seperti itu ya. Kita lanjut ya. Untuk keuangan atau rezeki ini kayaknya sih selamat ya, untuk komunitas terbesar kayaknya akan ada sebuah kerezekian yang masuk di sini. Yang akan kalian dapatkan, yang akan kalian terima di 48 jam ke depan. Ya seperti itu ya. Bisa saja terhitung mulai sampai sekarang. Mantap ya. Adanya sebuah rezeki yang tanpa diduga. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Gak usah saya shuffle ya, langsung saja karena di sini tahap terakhir, tahap ketiga. Wow, mantap ya, mantap. Makanya ini kok
saya kan sering mengatakan ya, zodiak ini kalau di urusan asmara kacau, tapi kalau rezeki ini jagonya, gitu loh. Karena di sini diwakili Gemini. Gemini selalu seperti itu ya. Kalau rezeki ini wah luar biasa ini. Ya. Kalau di channel saya, di channel Ruang Batin Gemini ini saya apa ya? Saya beri gelar ya King of Money di sini. Itu raja uang Gemini ini. Ya, seperti itu ya, selalu lolos ya dari keterpurukan, masalah berat, pokok urusannya di unsur keuangan loh atau rezeki ini Gemini selalu lolos. Selalu ada saja rezeki, tapi kalau asmara hancur-hancuran ini. Seperti itu ya. Yang kedua, selamat kalian yang punya zodiak Sagittarius ya. Yang ketiga, selamat kalian punya zodiak Pisces. Dan yang terakhir, keempat, selamat kalian yang punya zodiak Scorpio. Oke ya, perlu saya jelaskan ya, di 4 zodiak ini kalian waspada ya, karena memang saya merasakan ada sebuah getaran energi yang kurang baik dalam diri kalian, dan itu akan berpengaruh dalam kehidupan kalian, tertembak di faktor pekerjaan. Harap berhati-hati dengan pekerjaan kalian, ini rawan ya, sudah berimbas ke asmara kalian, juga berimbas di keuangan. Harap berhati-hati saja, kira-kira seperti itu ya, karena tembakan energinya kuat. Makanya saya sering mengatakan, apakah ketika tidak dibersihkan akan bisa lolos untuk bulan-bulan berikutnya? Tidak ya, semakin berat, semakin banyak hambatan, semakin banyak masalah. Nah, gitu loh. Kalau tidak dinetral energi negatifnya, dibuka kembali auranya, seperti itu sobat. Nah, gitu loh. Jangan sampai hal-hal yang baik ya, hal-hal yang akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan keberuntungan, ini akan mental. Itu loh, nggak jadi datang sama kita. Kan sangat disayangkan, yang kita harapkan tiba-tiba batal, tercancel mental. Gitu loh. Larinya kemana? Ya tetap larinya sama yang sama-sama mempunyai zodiak, tapi energinya yang orang satunya ini sudah baik, secara negatif sudah dinetral, secara aura sudah dibuka. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Dan ini bukan hanya berlaku di 4 zodiak masuk tahap ketiga, zodiak tahap kedua, tahap pertama sama. Artinya apa? Artinya di situ ada pembenahan energi, ada pembenahan terbukanya aura, maka di situ akan langkah kedepannya itu akan bisa tercapai apa keinginan kita sobat. Itu loh, akan sesuai ekspektasi, karena kan jelas sobat, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah otomatis kalau dia sendiri tidak mau mengubahnya. Jadi seperti itu ya. Oke, balik lagi, jadi masuk tahap yang ketiga, dan sudah saya bacakan ya 4 zodiaknya. Artinya ya barusan saya sudah membongkar ya misteri untuk 4 zodiak dalam waktu 48 jam ke depan, terhitung mulai sekarang. Ya tinggal ngitung saja, pokoknya terhitung saat ini ataupun sekarang ya. Misterinya sudah saya bongkar tentang asmara, tentang pekerjaan, tentang keuangan. Ya semoga saja yang baik-baik itu juga resonate. Tapi tentunya ingat ya, tentunya ya bukan hanya di tahap ketiga saja, yang sudah masuk di tahap pertama, tahap kedua, bahkan sampai tahap ketiga, apapun itu sobat ya, baik buruk harus mau kita terima. Nah gitu. Karena apa? Karena baik buruk pun yaitu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran, lebih-lebih ketika kita mendapatkan sebuah keburukan itu awal keberhasilan sobat. Sebetulnya keburukan itu awal keberhasilan. Kalau kita ingin mempelajari apa yang pernah menjadi kesalahan kita dan kita perbaiki, maka di situ akan menjadikan titik balik yang lebih bagus lagi. Kan di situ. Bukan berarti kejadian buruk itu akan membuat kita bertambah parah. Tidak seperti itu. Apakah bisa bertambah parah? Bisa kalau kita santai aja, sudah terkena masalah, kita santai, kita diam tanpa ada perubahan, ya semakin parah. Tapi kan larinya kan tidak seperti itu. Kita inginnya ada perubahan, ya, perubahan nasib yang sekarang ini bagaimana biar jauh lebih baik, ya, gitu loh, daripada yang sekarang. Kan seperti itu ya. Oke ya, syukur alhamdulillah sobat ya, sudah saya bacakan semua ya. 12 zodiak sudah saya bongkar misterinya 4 sampai 48 jam ke depan. Ya, kira-kira di situ ya. Oke, sekali lagi apapun itu ya, karena ini bersifat general reading, tarikan energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang terima, yang jelas banyak sekali yang masuk, jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Nah, ketika kalian ingin jawaban tepat ya silakan, ataupun monggo konsul secara pribadi biar dapat jawaban tepat akurat. Ketika ada penutupan aura ataupun masalah, saya akan memberikan sebuah solusinya. Akan seperti itu ya.
Jadi tolong ya, sikapi, tanggapi dengan bijak. Ini kan bersifat general. Oke, ya. Next, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena apa? Ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian selalu waspada untuk langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Karena jelas, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Minimal ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan ketika kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Biar apa? Energi negatif, energi black magic tidak semakin mengakar. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Ketika itu sudah kalian jalankan semua, terus kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras mengubahnya. Kan di situ letak kunci keberhasilannya sobat. Ketika nasib kita sekali lagi ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, tetap ya, percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Oke sobat, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat di channel Ruang Batin. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.